Selamat sore semuanya. Di sini saya Kevin Andrian Barita, NIM 1903061114 dari kelas PTNB. Di sini saya akan melakukan menjawab kuis dari manajemen ternak unggas. Soal yang pertama, jelaskan proses reformasi perunggasan di Indonesia. Pada periode perintisan 1953 sampai 1960, periode ini mengimpor jenis ayam yang memenuhi pasar lokal. Di antara jenisnya adalah White Leghorn, Island Red, New Hampshire. Aksi ini dilakukan untuk melakukan penyelangan antara ayam impor tersebut dengan jenis ayam kampung. Namun saat itu tujuan penyelangan itu hanya sebagai kesenangan atau hobi, bukan untuk komersil. Pada periode pengembangan 1961 sampai 1970, impor bibit ayam secara komersial digunakan untuk digalakkan pada tahun 1967. Di saat itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Keamanan saat itu menyusun program Bimas Ayam yang tujuan memasyarakatkan ayam ras kepada peternak unggas. Daging semakin sulit didapatkan saat itu, sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan konsumsi protein hewani. Apalagi konsumsi per kapita masyarakat terhadap protein hewani sangat rendah, yaitu 3,5 gram per kapita. Habis itu periode pertumbuhan pada 1971 sampai 1980. Bimas ayam boiler pada tahun 1978 merupakan jawaban atas menurunnya populasi sapi pada saat itu. Sejalan dengan itu, pemerintah penduduk terhadap ayam boiler meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Namun pada 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi, sehingga pemilik ayam di Indonesia tingkat peternakan menurun sehingga lebih dari 50%. Pada tahun 1999, usaha ayam broiler dan layer mulai mengalami kebangkitan. Hingga kini ayam broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dan berbagai kelebihannya hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu yang relatif signifikan, dapat menguntungkan banyak peternak. Oke, kita masuk ke soal 2. Jelaskan jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu unggas pedaging pada ayam broiler. Itu jenisnya Cobb. Cobb ini dikembangkan dan dipopulerkan lebih dari 60 negara. Secara genetik, strain ini dikembangkan untuk memiliki pertumbuhan daging di dadanya, mudah beradaptasi di lingkungan iklim tropis yang panas. Yang kedua, jenis Ross, pertumbuhan cepat, daya tubuh yang kuat dan lebih baik. Fokus pengembangan genetika diarahkan untuk memiliki kaki yang kuat sehingga penopang badan yang besar. Yang ketiga, jenis Hybro. Hybro ada memiliki fokus pengembangan untuk ketahanan hidup. Performanya untuk daerah tropis cukup baik dan memiliki ketahanan terhadap penyakit. Fokus pengembangan genetik adalah pada hasil karkas. Unggas itik. Yang pertama, itik albino. Itik ini dijadikan pedaging, dapat berkelamin betina atau ukuran jantan. Berat itik dewasa betina 1,4 kilo dan itik jantan 1,5 kilo. Nah, yang kedua, itik mujosari. Itik pedaging mujosari dapat berkelamin jantan atau betina, beratnya dewasa mencapai 1,4 dan 1,5 kilo. Itik Bali. Itik Bali memiliki leher yang pendek, bobot itik jantan dan betina mencapai 1,5 kilo. Untuk unggas ayam buras adalah ayam kampung super atau joper. Ayam joper berasal dari perseteruan antara ayam petelur dan ayam kampung. Inovasi ini banyak disebarkan oleh peternak.
karena waktu budidaya ayam kampung sangat lama. Ayam jobber dapat dipanen dengan kurun waktu 45 sampai 60 hari. Ayam kampung sensi 1. Anggrinak. Ayam ini merupakan salah satu telur murni ayam kampung lokal, pedaging unggul dari rumpun ayam kampung Sentul di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang dapat kurun waktu 70 hari bobot mencapai 9 ons sampai 1 kg, sehingga ayam kampung ini biasanya mencapai 400 sampai 500 gram per ekor. Yang ketiga, ayam black jobber. Sesuai dengan namanya, DOC black jobber mempunyai warna dominan hitam dan coklat. Ayam ini merupakan persilangan antara ayam Bangkok dan ayam Arab. Masa panen memasuki umur 70 hari. Soal nomor 3, pengaruh faktor pakan terhadap performa unggas pedaging. Berikan contoh jurnal. Pada jurnalnya adalah pengaruh beberapa jenis pakan komersil terhadap kinerja produksi kuantitatif dan kualitatif ayam pedaging, yang dibuat oleh Septiani Anggitasari dan Osvar Sojournan dan Irfan Najim di Juwaidi pada tanggal 3 Oktober 2016. Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ayam pedaging. Pakan yang diberikan pada ayam pedaging harus mengandung nutrisi yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan nutrisi pedaging meliputi protein, lemak, zat kasar, vitamin, mineral, dan asam amino. Peternak ayam pedaging lebih memilih untuk memberikan pakan komersil dari bercampurnya bahan pakan sendiri. Perusahaan pakan komersil di Indonesia sangat beragam, baik jenis produk maupun hasil dari tiap pabrik, sehingga harga pasar pun tidak sama satu lainnya. Pada prosedur ini, prosedur penelitian analisis proximat, uji antibiotik, dan pemeliharaan ayam pedaging analisis statistik. Kesimpulannya, kualitas kandungan pada pakan komersil terbaik terdapat pada pakan PTM karena mengandung kandungan protein yang tinggi. Pakan perlakuan terbaik pada pakan PTM karena memiliki nilai IP dan IOVC yang paling baik. Kandungan kolesterol daging dan residu antibiotik pada daging semua perlakuan masih dalam batas aman dan konsumsi. Jadi performa terhadap unggas pedaging adalah kandungan protein yang tinggi dapat membantu performa pada ayam pedaging. Soal nomor 4, berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minuman diberikan? Soal nomor 4, rekomendasi kebutuhan pakan dan minuman yang dapat diberikan pada ternak pedaging dan literatur ya. Ini literatur dapat dari rekomendasi pakan pada website rekomendasi pakan. Untuk pakan ternak idaman BR1, pakan ternak ayam yang masih berusia 3 minggu yang membutuhkan pakan khusus cocok untuk pencernaan metabolisme, termasuk dalam maksimal pertumbuhan sehingga lebih cepat dari kondisi normal. Pakan ini memiliki kemampuan untuk itu walaupun tidak memiliki AGP yang sering diandalkan oleh peternak, sebab ternyata pada beberapa kondisi membuat bakteri resisten dan mengancam kesehatan anak ayam. Pada minuman itu menggunakan air. Untuk air membutuhkan sebanyak 1,8 sampai 2 kali lipat kebutuhan pakan harian. Konsumsi air ini akan berubah sehingga berupa kondisi lingkungan. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh dalam proses budidaya ayam pedaging. Selain
pengaruh terhadap performa produksi. Kualitas air juga berdampak nyata pada nilai ekonomis dan sarana produksi ternak di kandang. Soal nomor 5. Jelaskan pengaruh lingkungan dan manfaat terhadap performa unggas. Jurnalnya, pengaruh perbedaan suhu pemeliharaan terhadap kualitas fisik daging ayam broiler. Periode finisher yang dibuat oleh S.R. Rini Sugiharto dan L.D. Mahfudz, dibuat oleh tanggal pembuatan Oktober sampai Desember 2019. Ayam broiler merupakan salah satu Eumertes, yaitu hewan dengan suhu nyaman 24, di mana akan berusaha mempertahankan tubuhnya dan kadar relatif konstan melalui peningkatan frekuensi pernapasan dan penurunan konsumsi pakan serta konsumsi air minum. Dan dari penelitian ini, ayam broiler dipelihara suhu tinggi 35-36 memiliki kualitas fisik daging yang lebih rendah dibandingkan pada 23-24. Jadi performa unggas untuk pengaruh lingkungan pada suhu yang paling baik adalah suhu nyamannya 23-24 yang dapat memberikan performa kualitas fisik daging yang lebih baik. Oke. 6. Jelaskan manajemen pada persiapan periode finisher. Pada periode finisher, umur 3-6 minggu, kondisi tubuh ayam broiler mulai menurun. Untuk itu, protein dalam ransum diturunkan menjadi 20%. Sedangkan energi ransum yang digunakan 3.000-3.200 kcal per kilo. Bahan penyusun ransum untuk starter tidak berbeda dengan bahan ransum untuk finisher. Bentuk fisik ransum biasanya diberikan pada ayam broiler dalam bentuk pelet atau crumble. Ransum ayam broiler banyak digunakan dengan merek dagang dan perbedaan tergantung pabrik pengeluaran. Penggantian ransum starter dan dengan ransum finisher sebaiknya tidak dilakukan sekaligus, tapi secara bertahap. Pada hari pertama mula-mula diberi ransum starter 75% ditambah dengan ransum finisher 25%. Pada hari berikut diberikan ransum finisher 75, dan pada hari berikut baru diberikan ransum finisher seluruhnya. Jika tahap ini tidak dilakukan, maka nafsu ayam menurun untuk beberapa hari, dikhawatirkan dengan penghamburan pertumbuhannya. 7. Jelaskan perbedaan kandang tertutup dan kandang terbuka dan bagaimana dengan hubungan performa pemeliharaannya. Untuk kandang sistem terbuka atau open house, semua dindingnya terbuka, standar kondisi dalam kandang sangat dipengaruhi oleh luar kandang. Kalau tertutup, closed house, semua dinding ditutup, sistem ventilasi atau pergerakan udara tergantung dengan kipas fan yang digunakan. Pada performa unggas closed house lebih baik daripada open house karena bobot akhir pada closed house lebih tinggi daripada bobot akhir closed house lebih tinggi dan performa tinggi daripada open house. Pada perbandingannya 263,5 untuk open house dan 289,66 untuk closed house. Presentasi indeks performa yang merupakan salah satu indikator keberhasilan dan budaya broiler lebih baik pada kandang sistem closed house atau kandang tertutup. 8. Jelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produksi unggas pedaging. Untuk jurnalnya, studi kasus penyakit ayam pedaging di Kabupaten Sukabumi, Bogor. Ening dibuat oleh Ening Widiosari dan Sutiastuti Wahyuwardani.
Peternakan ayam pedaging mempunyai prospek yang sangat baik dikembangkan baik skala besar maupun kecil atau peternak rakyat. Dari ini disimpulkan ayam pedaging sangat peka terhadap penyakit roma terutama pada umur 11 sampai 20 hari. Dan kejadian meningkatnya pada musim jurnal kedokteran Iwan Ening, Widiosari dan Suciartuti 13 pengujang. Penyakit tersebut seperti Colibalopsis, Astis groburi, ND, Salmonella pluroni, dan Neoarthritis. Jadi penyakit yang disebabkan oleh ayam-ayam ini ada Ateis, Asites, Grembro, ND, Salmonella pluroni yang dapat berpengaruh terhadap produksi pedaging. Masuk soal 9, jelaskan apa saja yang disiapkan untuk ternak pada saat periode brooder. Sebelum masuknya DOC, yang pertama membersihkan kotoran dan sekam dalam kandang habis panen. Memasang tirai kandang dilakukan dengan cara menutup permukaan dinding kandang. Mencuci kandang dengan air bersih dengan cara membasahi dan menyemprot. Yang keempat, mencuci dengan deterjen untuk membunuh mikroorganisme. Yang kelima, mencuci dengan desinfektan. Kegiatan ini menyemprot dengan desinfektan bertujuan untuk agar mikroorganisme yang menempel di dinding kandang, langit, lantai, tiang, dan lingkungan sekitar akan mati. Mengapur kandang dengan cara kapur diencerkan di air dan kemudian dioleskan dengan alat kuas di lantai, kerangka, dan kandang lantai sekitar. Menebarkan sekam. Sebelum masuknya ke dalam kandang, bawah sekam sudah disemprot dengan NaOH atau desinfektan. Setelah kering baru dimasukkan. Pada brooding harus dipersiapkan kira-kira 3 hari sebelum DOC telah tiba. Brooding yang baik harus melindungi ayam dari angin, hujan, perubahan suhu mendadak, dan serangan hewan liar seperti tikus burung. Serangkaian sistem didukung oleh alat pemanas sekat, tempat ransum minum, liter, pencahayaan, suhu dan kelembapan, sirkulasi udara, dan kepadatan brooding. Ukuran brooding tergantung dari jumlah umur ayam. Semakin besar dan umur ayam semakin bertambah, maka brooding harus diperluas. Usaha udara dan oksigen di dalam brooding jangan terlalu pengap. Artinya jangan lupa memperhatikan ventilasi udara bagi ayam dan pelebaran chicken guard pada mulai hari ke-4 sesuai dengan pertumbuhan ayam dan kepadatan kandang. Brooding pada ayam broiler pada umumnya dipergunakan sampai ayam berumur 15 tahun. Di atas umur tersebut brooding tidak dipergunakan lagi. Oke, sekian dari jawaban kuis manajemen ternak unggas. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat sore, terima kasih.